Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifal Andrianto dengan NBI 14122000114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu pengukuran produktivitas dengan metode OMAD, Objective Metric. Ya, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini saya mengukur produktivitas dengan perusahaan PT Jiwi Kimia Lipika. Nah, PT Jiwi Kimia merupakan salah satu perusahaan termuka di industri manufaktur kertas di Indonesia, berlokasi di daerah strategis, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan produk kertas baik di pasar domestik maupun internasional. Didirikan sebagian dari pengembangan industri pulp dan kertas nasional, PT Jiwi Kimia dikenal karena kapasitas produksinya yang besar dan konsistensi dalam menjaga kualitas. Produk-produknya meliputi berbagai jenis kertas cetak dan tulis, kertas kemasan, serta produk turunan lainnya yang digunakan dalam berbagai sektor industri dan pendidikan. Dengan dukungan teknologi modern dan tenaga kerja profesional, PT Jiwi Kimia terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi serta menjaga komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan ini juga berperan aktif dalam ekspor kertas ke berbagai negara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu peran penting dalam pasar global kertas. Nah, di slide selanjutnya ada menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Nah, 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria 1 bahan baku, kriteria 2 tenaga kerja, kriteria 3 mesin, kriteria 4 energi. Nah, di sini saya ada 16 bulan pengukuran dimulai bulan Januari 2024 dan selesai April 2025. Nah, di sini ada datanya. Nah, untuk yang slide ketiga yaitu slide keempat yaitu perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Nah, performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Nah, di sini ada tabelnya. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran dari bulan Januari sampai bulan April 2025. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Di sini ada rumusnya untuk menghitung rata-rata, di mana U rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan, N sama dengan jumlah data atau periode, XI sama dengan rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria output atau input. Setelah itu ada standar deviasi, di mana U sama dengan standar deviasi U rata-rata tiap kriteria yang diukur sama dengan XI sama dengan rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria output atau input, N sama dengan jumlah data. Nah, selanjutnya ada perhitungan rata-rata dan standar deviasinya. Di sini perhitungannya. Nah, untuk standar deviasi, input pertama yaitu 1,62, terus 128,92, 140,30, 136,84. Nah, untuk rata-ratanya di input pertama yaitu 5,55, 403,54, 487,89, dan terakhir 563,64. Nah, di sini ada perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Di sini ada rumusnya. Untuk menghitung DA, standar deviasi, dibagi rata-rata. Dan untuk menghitung confidence level, 1 dikurangi DA. Nah, untuk menghitung batas kontrol atas,
rata-rata ditambah K standar deviasi. Nah, untuk batas kontrol bawah PKB sama dengan rata-rata dikurangi K standar deviasi. Komponen standar deviasi rata-rata, degree of accuracy, confidence level, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Nah, di situ ada keterangan nilainya. Setelah itu ada menentukan target. Menentukan target sasaran akhir, skor 10. Menentukan sasaran jangka pendek, skor 3. Menentukan nilai produktivitas terendah, skor 0. Nah, untuk target sasaran, batas sasaran akhir, skor 10, di situ ada nilainya kriteria 1 sampai kriteria 4. Setelah itu ada sasaran jangka pendek, skor 3, nilai produktivitas terendah, skor 3. Nah, di sini ada menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada rumusnya. Setelah itu saya sudah menghitung hasilnya, batas kontrol atas dan juga rata-rata PKB interval 0 sampai 3 dan interval 3 sampai 10. Setelah itu ada menentukan nilai bobot kriteria. Nah, di sini saya membuat kuesioner kriteria. Nah, di tabel pertama yaitu kuesionernya, dan di tabel kedua yaitu perhitungan yang didesimalkan. Dan untuk yang tabel ketiga yaitu menghitung bobot setiap kriteria hingga ketemu 100%. Setelah itu ada menentukan skor dari skala. Nah, ini tabel, diambil tabel yang pertama tadi dan juga tabel BKA serta PKB tadi. Nah, di sini setiap bulan itu dihitung satu-satu, menentukan skor dari skalanya. Yang pertama ada bulan Januari dan Februari, dan di situ ada hasilnya. Terus bulan Maret dan April. Setelah itu bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Setelah itu bulan September, Oktober, November, Desember. Setelah itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, di sini ada menentukan pencapaian kinerja. Nah, di situ saya sudah menghitung dari perhitungan di atas tadi, setiap bulannya keluar pencapaian kerjanya. Nah, di situ ada grafiknya. Grafik menunjukkan fluktuasi pencapaian kerja dari Januari ke April tahun berikutnya. Puncak tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan nilai 9,9, sedangkan titik terendah ada di Desember dengan nilai 3,7. Nah, setelah penurunan di akhir tahun, pencapaian mulai membaik secara bertahap dari Januari hingga April, menandakan tren positif dalam perbaikan kinerja. Nah, di sini ada yang terakhir, menentukan indeks produktivitas total. Di sini saya mengambil dari grafiknya, yaitu bulan Januari, Februari, April, Maret, April, Juli, Agustus, dan September, Oktober. Nah, di sini yang pertama ada Februari, Januari dengan IP Februari 0,86, dan juga selanjutnya ada April, Maret dengan IP 0,28. Setelah itu Agustus, Juli dengan IP 0,45, Oktober, September dengan IP 0,79. Setelah itu April, Maret dengan IP 0,38. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.